Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Rildo maju melawan Bula dengan semua yang dia miliki dan keduanya memulai pertarungan sengit, mengisi seluruh tempat dengan ratusan gelombang dampak dan ledakan. Hasil dari serangan fisik dan energi yang mereka luncurkan satu sama lain, Bula berhasil mengambil keuntungan untuk sesaat, melepaskan serangkaian pukulan pada Rildo yang bereaksi dengan mengejutkan Bula dan melepaskan tangannya ke arahnya. Bula terkena tepat sasaran oleh tangan itu yang memukulnya dengan keras dan membuat gadis itu goyah. Setelah itu, tangan yang sama yang dikendalikan oleh Rildo kembali dan memukulnya lagi, membawanya melintasi planet, meninggalkan jejak kehancuran besar di mana-mana. Begitu dia membuat Bula pingsan dengan serangan yang begitu kuat dan tiba-tiba tangan Rildo mencengkram kepalanya. Dia membawanya kembali padanya dengan cengkraman tanpa ampun. Rildo mulai meremukkan kepala Bula sambil mengatakan bahwa dia akan membuatnya membayar atas semua yang dilakukannya. Tapi Bula tidak menyerah dan kemudian mulai menembakkan serangkaian serangan energi jarak dekat ke perut Rildo, yang tidak punya pilihan lain selain melepaskannya hanya untuk menerima pukulan yang mengirimnya ke tanah. Bula menyelesaikan serangan baliknya dengan memusatkan energinya dan menembakkannya menjadi Kamehameha yang kuat, yang ketika Rildo melihatnya datang ke arahnya, dia berteriak ketakutan akan serangan itu. Semburan energi menghantam sasaran, menyebabkan ledakan dahsyat yang menyebar ke area luas di planet itu. Tapi terbukti sebagai mesin yang sangat kuat, Rildo selamat dalam serangan itu. Namun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang jelas. Bula memujinya dan mengakui bahwa dia tidak main-main dengan Kamehamehanya. Dia mengatakan bahwa Rildo pasti jauh lebih kuat daripada robot yang dia hadapi sejauh ini. Meski begitu, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Rildo tidak setuju dan mengatakan kepadanya bahwa ini masih jauh dari kekuatan penuhnya. Rildo melepaskan sejumlah besar energi, menciptakan pusaran kuat di sekitarnya, mencampur angin energi dan pelepasan listrik yang kuat. Tubuhnya mulai berubah, mendapatkan lapisan tambahan baju besi dan juga bor di salah satu tangannya. Di sini Rildo menunjukkan transformasinya yang kuat. Bula waspada, menyadari bahwa kekuatan musuhnya telah meningkat ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Bula meningkatkan Ki Super Saiyan 2-nya lebih jauh lagi, mengatakan bahwa tidak masalah Rildo menjadi lebih kuat, dia tidak akan mundur. Keduanya kemudian melanjutkan pertarungan, sekarang meningkatkan intensitas serangan fisik dan energi mereka jauh lebih banyak. Bula menembakkan rentetan serangan laser ke arah Rildo, tapi dia dengan mudah memblokirnya dengan kubah energi yang terbentuk di sekitar tubuhnya. Respon Rildo datang segera setelah itu ketika robot itu membuka mulutnya dan menembakkan sinar energi hijau ke arahnya, yang berhasil dihindarinya dan kemudian melihat bahwa ketika energi ini menyentuh tanah, itu mengubah segalanya menjadi logam. Melihat Bula lolos dari serangan ini, robot itu mengulurkan tangan bornya dan membuat bor ini mendapatkan proporsi raksasa yang menyebabkan pengeboran kuat di area luas tanah planet. Dengan bornya menunjukkan kekuatan penembus yang cukup untuk menghancurkan logam yang diciptakan olehnya maupun tanah biasa. Bula berhasil menghindari serangan ini juga. Dia dengan terkesan mengakui bahwa serangan ini benar-benar berbahaya. Rildo menembakkan sinar aneh itu padanya lagi dan Bula tahu bahwa dia tidak boleh terkena olehnya. Jadi dia melarikan diri sebaik mungkin. Rildo mengejarnya, melanjutkan tembakan, sementara Bula melarikan diri sambil mencoba menghindar. Ketika Bula menghindari laser ini, mereka menghantam planet dan seluruh planet itu menjadi planet logam. Bumi, air, gunung, pohon, semuanya berubah menjadi logam. Bula terus melarikan diri, namun dia mulai lelah sampai akhirnya tubuhnya terkena. Kerak logam yang tebal mulai menyebar di seluruh tubuhnya dan mulai jatuh dari langit mencapai tanah dengan putus asa. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, Bula mulai memusatkan kekuatannya dan sekarang melepaskan aura Super Saiyan-nya dengan intensitas yang lebih besar lagi. Planet yang sekarang menjadi logam bergetar membuat Rildo terkesan saat melihat logam di sekitar Bula mulai mendidih. Tidak berniat membiarkan Bula membebaskan diri, Rildo melakukan serangan lain dengan tangan bornya, yaitu sebuah pukulan fatal. Tapi Bula pada saat terakhir membebaskan diri dari kerak logam dalam ledakan kekuatan dan sekarang bebas, yang membuat Rildo sangat terkejut. Dia melayangkan pukulan padanya, di mana Bula Super Saiyan 3
menghancurkan tangan bor robot tersebut. Di dunia para dewa, Gogeta merasakan energi Bula dan memperhatikan hal ini. Dia terkejut karena sepertinya gadis itu menggunakan kekuatan yang sangat tinggi. Jadi, Gogeta merasa lebih baik dia memperhatikan itu. Dia melihat ke arah Gohan dan Vegito, di mana bentuk Beast dan Super Saiyan 3 bertarung dalam pertukaran pukulan yang benar-benar intens, membuat seluruh planet besar itu mengalami bencana yang tak terbayangkan, menyebabkan keputusasaan besar pada Zamasu yang harus memperbaiki segalanya nanti. Meskipun Vegito meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran dari Super Saiyan 2 ke Super Saiyan 3 dan memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan pada awalnya, Gohan sudah mulai beradaptasi dengannya, membuktikan sekali lagi kapasitas evolusinya yang mengejutkan. Melihat cara keduanya begitu fokus satu sama lain, Gogeta berpikir sepertinya Vegito sangat fokus pada Gohan sekarang. Jadi, lebih baik dia memperhatikan gadis itu. Gogeta memejamkan matanya dalam tindakan konsentrasi. Setelah menyaksikan peningkatan kekuatan yang luar biasa pada Bula, Rildo menjadi sangat marah. Dia penasaran dari mana para Saiyan mendapatkan kekuatan sebesar itu. Bula memberitahu kalau dia memiliki genetika yang agak istimewa. Sederhananya, ayahnya adalah Saiyan paling kuat di seluruh alam semesta. Ketika mendengar ini, Rildo sepertinya menyadari sesuatu. Campari yang melihat semua yang terjadi melalui sihirnya bersama Android 21 juga sangat penuh perhatian saat Bula mengatakan demikian. Dia mengetahui bahwa Bula adalah anak Vegito karena Gogeta bukan milik dimensi ini. Campari menjadi sangat bersemangat karena baru tahu kalau Vegito punya anak perempuan juga. Gogeta juga memantau pertarungan ini. Dia melakukannya melalui kemampuan telepati yang sangat canggih. Menggunakan telepatinya, dia bisa mendengar semua pembicaraan Bula dan Rildo, sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan King Kai berkat antena spesialnya. Setelah mendengar bagian dari percakapan mereka ini, Gogeta berteleportasi pergi. Chamas dan Daishinkan sontak menjadi penasaran. Di pangkalannya, Campari tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berani bertaruh pada dan Pau tidak tahu soal Bula anak Vegito. Dengan gadis ini, dia yakin rencananya akan terwujud jauh lebih cepat. Tapi kemudian, Campari melihat melalui hologramnya seseorang tiba dengan teleportasi di sisi Bula. Bula melihat Gogeta tiba di sisinya dengan teleportasi dan penasaran. Dia tanyakan apa yang dilakukan Gogeta di sini karena mengingat tingkat kekuatan Rildo itu pasti bukan pekerjaan untuk Gogeta. Gogeta memberitahu bahwa dia hanya berniat untuk mengamati dan tidak akan ikut campur dalam pertarungan. Bula suka mendengar ini, tapi dia dengan percaya diri mengatakan bahwa rasa ingin tahu Gogeta tidak akan bertahan lama karena dalam beberapa detik dia akan mengalahkan musuh ini. Tapi Gogeta yang tidak setuju memintanya jangan gegabah. Dari ekspresi orang ini, Gogeta bisa melihat bahwa Rildo masih menyembunyikan kekuatannya. Setelah memberitahu Bula tentang hal ini, dia berbicara kepada Rildo apakah dia masih punya kekuatan lebih. Tapi Rildo lebih mengkhawatirkan hal lain. Dia tidak yakin apakah dia harus melanjutkan pertarungan ini atau tidak karena situasinya berubah dengan kedatangan Gogeta. Di pangkalan Angel Jahat, Android 21 bertanya apa yang akan dilakukan Campari sekarang. Campari merasa kesal karena Gogeta adalah orang yang sangat merepotkan. Sekarang, di saat Gogeta sudah tiba, akan begitu beresiko baginya untuk pergi ke sana. Jadi, Campari akan berpikir selama beberapa detik lagi sampai dia akhirnya akan membuat keputusannya. Rildo tetap diam tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak lama kemudian, Campari berbicara ke pikirannya. Campari ingin Rildo melanjutkan pertarungan melawan gadis ini dan temukan sejauh mana kekuatannya. Gogeta telah menjelaskan bahwa dia tidak berniat ikut campur dalam pertarungan dan dia atau Vegito tidak mungkin berbohong. Jadi untuk saat ini Campari ingin Rildo bertarung tanpa beban. Setelah mendengar hal ini, Rildo langsung mematuhi perintahnya. Namun ketika mereka bicara, Gogeta tetap sangat patuh perhatian menatap Rildo. Setelah menghabiskan waktu dalam keheningan, Rildo akhirnya memberikan jawabannya kepada mereka. Dia katakan selama Gogeta adil dan tidak bertarung di saat yang sama, dia akan melanjutkan pertempuran ini dan menunjukkan kekuatan aslinya. Rildo mengarahkan tangannya ke tanah planet yang telah diubah menjadi logam olehnya. Saat robot itu mulai memancarkan listrik, kabel-kabel aneh keluar dari tanah dan membungkus tubuhnya. Dan pada saat itu, Rildo mulai diselimuti oleh kerak logam yang tebal. Bula, yang sebelumnya memiliki ekspresi yang sepenuhnya tenang dan percaya diri, sekarang melihat lawannya lebih dekat, menyadari bahwa kekuatannya meningkat pesat. Gogeta di sisi lain tidak terkejut karena dia sudah menyadari bahwa Rildo punya kekuatan lebih.
Dalam detik berikutnya, tubuh robot itu berubah ke dalam bentuk yang benar-benar baru, yaitu bentuk logam. Setelah berubah, dia bertanya apa pendapatnya tentang hal ini. Dan meskipun terkejut dengan peningkatan baru dalam kekuatan musuh ini, Bula tetap percaya diri dan menanggapi bahwa Rildo dapat menggunakan bentuk apapun yang dia inginkan. Dia akan menghancurkannya apapun yang terjadi. Bula dan Rildo melanjutkan pertarungan, saling bertemu dan memulai pertukaran pukulan. Gogeta hanya menonton mereka dengan sangat terhibur karena akhirnya menonton pertarungan yang berbeda. Bula dan Rildo melepaskan hujan serangan energi di planet ini. Semuanya adalah serangan yang ditembakkan satu sama lain yang tidak mengenai sasaran, dan kemudian menghantam tanah menyebabkan beberapa ledakan yang menghancurkan lingkungan. Keduanya maju ke arah satu sama lain. Pertempuran antara keduanya begitu agresif sehingga menghasilkan ledakan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dan menyebabkan gelombang dampak yang kuat yang bergema di seluruh planet. Bula menembakkan serangan Ki ke arah Rildo. Dia membuat tubuhnya menghilang dalam bentuk logam cair untuk kemudian muncul kembali di tempat lain. Bula mengamati kemampuannya dengan kekhawatiran besar. Dalam sepersekian detik, dia bisa berubah dari keadaan logam yang sangat kaku menjadi keadaan cair. Namun, itu bukan satu-satunya masalah. Robot itu dapat memanipulasi benda-benda logam di planet ini, membuat puluhan balok memproyeksi ke arah Bula yang mencoba membela diri dengan memukul balok-balok ini. Namun, dia dikelilingi oleh semua benda itu yang berubah menjadi bola logam besar. Kemudian dalam bentuk logam yang lunak, Rildo melindungi dirinya terhadap kubah di mana dia menjebak Bula dan memukul Saiyan itu dengan segenap kekuatannya, membawanya dari langit ke tanah dengan serangan yang sangat kuat. Bula tampak kesakitan setelah menerima pukulan ini dan kemudian dia mengeluh. Rildo mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan, Rildo akan dapat terus pulih, sementara Bula akan kehilangan lebih banyak energi. Kekalahannya hanya masalah waktu. Setelah berpikir sejenak, Bula membenarkan semua logam di planet ini berfungsi sebagai bahan bakar baginya. Menggunakan logam ini, Rildo memulihkan tubuhnya dan juga memperbarui energinya. Selama ada logam di dekatnya, Rildo akan terus bertarung tanpa lelah dan akan hampir abadi. Rildo mengatakan bahwa tidak akan semudah itu. Dan setelah dia menutupi planet ini dengan logamnya, itu menjadi jauh lebih tahan lama daripada planet biasa. Tidak akan bisa dihancurkan oleh serangan apapun. Namun, Bula yang sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh energi api Super Saiyan merespon dengan mengatakan bahwa ini pasti bukan sembarang serangan. Gogeta menyadari apa yang ingin dia lakukan dan menjadi sedikit lebih serius. Rildo menyadari juga bahwa sejumlah energi yang dilepaskan Bula sangat besar dan dia mulai khawatir. Dia mengumpulkan energi di tangannya dan mengatakan bahwa apapun yang dia ingin lakukan, dia tidak akan membiarkannya. Tapi sebelum dia bisa menghentikannya, Bula berteriak melepaskan ledakan terakhir. Kekuatan Saiyan itu akhirnya terpencar dalam ledakan energi, menyebar jauh melampaui tempat mereka berada, menghancurkan seluruh planet dan menyebar ke sebagian besar ruang angkasa. Ketika ledakan berakhir, Gogeta tetap berdiri dengan tangan bersilang tanpa menunjukkan luka apapun meskipun dia terkena. Di sisi lain, Bula terengah-engah dan terluka dan sekarang kembali ke bentuk base-nya. Tapi, yang paling menderita tentu saja adalah Rildo yang tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Rildo nggak menyangka bahwa Bula punya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua logam yang dia ciptakan. Orang yang merespon adalah Gogeta yang menjelaskan kekuatan Bula di Super Saiyan 3 selalu lebih unggul dari robot itu. Namun, Bula menghadapi dua masalah besar dalam pertarungan ini. Yang pertama adalah berurusan dengan manipulasinya atas logam planet, dan yang kedua, dia harus bertarung sambil terus menahan kekuatannya untuk menghindari penguasaan energi berlebihan yang biasanya dipicu oleh Super Saiyan 3. Itulah sebabnya Gogeta tidak keberatan membiarkan Bula bertarung sendirian melawan Rildo. Gogeta selalu tahu bahwa potensi tempur Bula lebih besar daripada robot itu, dan juga dia membiarkannya menggunakan teknik ledakan ini karena tahu tubuhnya akan tahan, tidak seperti yang terjadi pada Vegeta saat dia menggunakannya pada Majin Buu. Di sini, Rildo mulai mengutuk seluruh situasi dan menyadari bahwa dia tidak lagi mampu bertarung. Dia beralih pada Campari melalui telepati, memohon untuk membawanya kembali. Campari mendengar tangisannya dan kemudian berbicara kepada Android 21 memberikan perintah. 21 mengambil remote kendali dari pakaiannya dan kemudian menekan satu-satunya tombol di remote itu. Sebuah peringatan mulai dikeluarkan oleh tubuh Rildo
yang tahu arti dari peringatan ini. Dia mulai berteriak meminta ampun pada Campari, tapi tubuhnya hancur total dalam sebuah ledakan. Bula terkejut dengan itu, tapi Gogeta tidak. Orang yang memerintahnya pasti memilih untuk menghancurkan robot ini yang dianggap tidak berguna. Bula mengatakan bahwa ini memalukan karena dia ingin memeriksa mekanismenya bersama ibunya untuk menciptakan mesin yang sekuat dia atau bahkan lebih. Dengan semuanya berakhir, Gogeta menatapnya dengan senyuman bangga. Gogeta sadar Bula sangat cerdik dalam bertarung dan juga sangat terampil. Kecerdasan Bula yang dikombinasikan dengan bakat bertarung Vegito memberinya hasil yang baik. Sementara 21 bertanya mengapa Campari tidak membawa Rildo kembali karena dia bisa memperbaikinya dan mungkin melakukan peningkatan. Campari mengatakan bahwa setelah tentara mesin dan model Willow dihancurkan oleh Bula, Rildo tidak akan begitu berguna karena dia diciptakan untuk memimpin tentara robot. Jadi akan butuh waktu bagi mereka untuk memproduksi tentara baru. Ketika itu terjadi, mereka bisa menciptakan model yang mirip dengan Rildo. Kemudian Campari mengatakan bahwa bahkan jika mereka memproduksi tentara baru sekarang, setelah mereka menarik perhatian patroli galaksi dan Gogeta, itu akan sia-sia. Karena tentara baru ini akan dihancurkan juga. Pada titik ini, mereka harus memfokuskan upaya mereka untuk menemukan cara efektif demi menghadapi musuh. Lalu Campari melakukan teleportasi membawa 21 keluar dari ruangan dan membuat mereka muncul di lab benteng tepat di depan kapsul proyek yang mereka sebut sel ultra. Melihat pada android yang sedang berkembang itu, Campari menyatakan pilihan terbaik mereka untuk mengalahkan patroli galaksi, Gogeta dan Vegito adalah android ini yang akan menjadi mahakaryanya. 21 merasa enggan karena proyek ini masih belum lengkap. Namun Campari menampilkan senyuman gembira dan menjelaskan ketika satu bahan terakhir ditambahkan itu akan selesai. 21 mengerti apa maksudnya, tapi bertanya bagaimana mereka akan melakukan apa yang dia rencanakan dengan Gogeta yang memantau mereka. Sambil melihat kebarisan kapsul, Campari akan menggunakan mereka. 21 penasaran apakah Campari berniat menggunakan mereka. Campari memberitahu bahwa dia akan melakukan segalanya demi misi ini. Akhirnya tim pemusnah akan digunakan lagi dan Campari yakin mereka tidak akan gagal. Beberapa hari kemudian, cerita pindah di sebuah planet tak berpenghuni dengan serangkaian ledakan terjadi. Gogeta berada di tengah pertempuran, bergerak lincah di atas tanah planet, menghindari beberapa ledakan energi. Pada saat ini, Gogeta benar-benar tidak percaya apa yang terjadi. Dia tidak menyangka akan hidup untuk melihat hal ini. Mereka yang bertarung melawan Gogeta adalah Pilaf, Su, dan Mai yang mengejutkan Sang Saiyan. Mereka sangat kuat hingga memberikan tantangan baginya. Seperti yang dikatakan patroli dimensi, bahwa setiap dimensi yang Gogeta kunjungi akan jauh berbeda dari dunia asli. Saat ini, Pilaf menembakkan energi padanya dan Su maju mengayunkan pedangnya untuk melakukan serangan yang dihindari Gogeta dengan cekatan. Melihat tanah di bawah, dia terkena pukulan dan kemudian seluruh planet terbelah menjadi dua oleh tebasan pedang. Kemudian selanjutnya yang menyerang adalah Mai yang membawa senapan dan membidik padanya. Mai melepaskan tembakannya yang juga dihindari Gogeta dengan sangat cepat. Melihat kawah raksasa terbuka di tanah planet berkat kekuatan proyektil tersebut. Kekuatan tembakannya begitu besar sehingga lubang terbuka dari satu ujung planet ke ujung lainnya. Gogeta segera mengerti bahwa di dimensi asal mereka bertiga, skala kekuatannya benar-benar berbeda. Tiga orang ini yang di dimensinya sangat lemah, di dunia ini justru melampaui tingkat dewa penghancur yang dia kenal. Dan bukan itu aja, senjata yang mereka gunakan tampaknya adalah senjata biasa di timeline mereka, tapi di sini mereka mampu merusak planet. Sambil melepaskan tembakan energi terus-menerus ke arah Gogeta, seolah-olah energinya tidak akan pernah habis. Pilaf ketawa jahat sambil mengatakan bahwa di alam semesta ini, dia sekuat dewa dan berniat untuk bertindak sebagai dewa, mendominasi seluruh alam semesta ini. Sambil menghindari pedang yang dilepaskan oleh Su, Gogeta menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pedang dari Su bahkan memotong selai rambut Gogeta yang terkesan dengan kecepatannya. Su melanjutkan serangan yang tak ada henti-hentinya. Tiba-tiba, Gogeta menyadari sesuatu dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang jauh lebih serius. Su mengayunkan pedangnya dengan teknik dan agresi dalam potongan tepat yang mengenai Gogeta dan membenamkan bilahnya ke perut Saiyan itu. Namun, dalam waktu kurang dari 1 detik, luka Gogeta benar-benar sembuh, mengejutkan semua orang yang ada di sana. Su mencoba mencabut pedangnya dari tubuh Gogeta, tapi bilahnya tersangkut. Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa. Dia tanyakan apa yang dilakukan Gogeta,
Dan Gogeta menjawab bahwa dia hanya mengeraskan tubuhnya. Dia katakan ini mudah ketika seseorang menguasai ki seperti dia. Jadi Su meninggalkan pedang yang tertancap di tubuh Gogeta dan mencoba melompat menjauh, tapi Gogeta menahannya di udara menggunakan telekinesis. Ketika Mai melepaskan tembakan dengan senapan padanya, Gogeta menggerakkan Su di depannya menggunakan manusia anjing itu sebagai perisai. Tembakan Mai mengenai Su dan mendorongnya menjauh dengan luka yang parah. Mai terkejut dengan ini dan Gogeta manfaatkan hal ini untuk mengambil senapan dari tangan Mai, membuat senjata yang sekarang melayang itu berbalik melawannya. Melepaskan tembakan jarak dekat yang juga mendorong wanita itu menjauh dan mendapatkan banyak luka. Lalu Gogeta mencabut pedang Su dari tubuhnya dan kemudian membuat senapan Mai dan pedang Su menghilang dari keberadaan menggunakan Hakai. Gogeta merasa senjata-senjata ini sangat berbahaya di dimensi ini. Pilaf sangat terkejut dengan ini dan bertanya apa yang terjadi. Padahal beberapa detik yang lalu Gogeta ditekan dan sekarang malah mengalahkan mereka dalam sekejap. Gogeta menjawab meskipun Pilaf dimensi ini sangat kuat, tapi Gogeta merasa dia selalu jauh di atas. Gogeta cuma penasaran untuk melihat sejauh mana kekuatannya. Namun situasinya telah berubah dan dia memiliki masalah yang lebih serius untuk dikhawatirkan. Gogeta menangkap salah satu dari ribuan pukulan yang dilontarkan oleh Pilaf dan kemudian dengan satu pukulan yang dilakukan dengan presisi tinggi mengenai lehernya dan membuatnya pingsan. Setelah mengalahkan Pilaf, Gogeta mengumpulkannya bersama Su dan juga Mai. Lalu Gogeta menyembuhkan luka Su dan Mai dalam sekejap. Setelah merentangkan tangannya ke arah mereka, dia kemudian mengirim mereka ke suatu tempat dengan teleportasi. Gogeta katakan untuk saat ini dirinya akan mengirim mereka ke dimensi yang aman dan akan menjemput mereka di sana nanti. Kemudian Gogeta menatap ke langit dan menyadari ada tamu tadi undang pulang tadi jemput. Dia sudah melihat mereka, jadi Gogeta menyuruh mereka untuk segera turun ke sini sekaligus. Mereka yang diajak bicara oleh Gogeta tidak berada di dalam planet, tapi mengamati semuanya dari jauh di luar angkasa. Trio misterius itu turun ke tanah planet dalam sekejap. Gogeta mengamati tiga musuhnya sejenak dan dengan cepat menyimpulkan bahwa mereka adalah para android. Itu menjelaskan mengapa Gogeta baru menyadari kehadiran mereka saat mereka sudah dekat. Mereka tanyakan bagaimana Gogeta menyadari kehadiran mereka padahal mereka tidak memiliki aura ki. Gogeta memberitahu menggunakan indranya yang sangat tajam karena Shinken, dan meskipun dia tidak berubah menjadi wujud Shinken, indranya tetap sangat tajam karena kemampuan ini. Setelah itu Gogeta tanyakan balik siapa mereka dan mengatakan dia tidak mengenali mereka. Android yang tampak sebagai pemimpin grup memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Android 13, 14, dan 15. Setelah para android memperkenalkan diri mereka, Gogeta berpikir sejenak, baik dalam penampilan maupun penomoran, mereka menyerupai android yang diciptakan oleh Red Ribbon. Tapi, Gogeta belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Meski begitu, Gogeta menyimpulkan bahwa asal-usul mereka tidak penting. Dia tersenyum dan berpikir, yang penting adalah mereka bertindak tepat seperti yang direncanakan. Dia ingin tahu apakah mereka sudah mencapainya. Ketiga android itu menyadari senyuman Gogeta dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Gogeta dapat mengalahkan para android ini? Apakah Gogeta dapat mengalahkan para android ini yang kekuatannya masih rahasia? Karena di dimensi ini musuh yang biasanya lemah di dunia asli ternyata malah kuat di sini. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.